menjadi pahlawan pada akhir zaman. Kita kan lihat hidup Nuh, saudara. Kejadian pasal yang ke-6, hidup Nuh kita akan perhatikan jadi contoh. Dan ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Kejadian pasal yang ke-6, Nuh itu pahlawan. Dalam hal apa dia pahlawan? Perhatikan. Sampai Tuhan pun jadi tertarik dan begitu kagum dengan Nuh. Saya akan baca mulai ayat yang pertama, Kejadian pasal 6. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Tuhan melihat, bagi mereka lahir anak-anak, saya nggak mau baca kata perempuan, anak-anak. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri, mengambil suami dari antara mereka, siapa saja disukai mereka. Nah, saya mau ganti katanya. Saudara, ternyata di seluruh dunia ayat ini berlaku. Di mana saja sebuah daerah, apabila jumlah penduduk bertambah, pasti kejahatan bertambah juga. Saya ulangi lagi. Begini pembacaannya. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di Kutai Barat, bertambah terus. Apalagi jalan sudah makin baik dari Balikpapan, dari Samarinda sampai ke Merak. Sudah cuma 8 jam naik mobil. Maka manusia lebih mudah untuk datang ke Kutai Barat. Pesawat sudah normal. Seminggu 2 kali ya pesawat, Selasa dengan Kamis. Pesawat sudah normal. Berarti makin banyak orang datang ke Kutai Barat. Kemarin kami tunggu di Kota Bangun, kami kagum. Ini sudah banyak kapal-kapal bagus. Ada yang pakai AC lagi. Pertama kali saya lihat ini. Sejak tahun 75 saya milir mudik dari Samarinda ke sini. Pertama kali saya lihat ada kapal taksi air pakai AC. Luar biasa. Nah, saudara, berarti Kutai Barat akan terus bertambah penduduknya. Betul? Nah, kalau orang-orang benua, orang-orang Tonyoi, dan orang-orang putra daerah tidak bersiap-siap, kalian akan jadi budak di tanahmu sendiri nanti. Betul? Kalian akan jadi budak di tanahmu sendiri. Orang-orang yang datang itu orang-orang pintar, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya pengalaman. Mereka masuk ke Kutai Barat semua. Dan gereja tidak siap menghadapi ini. Jumlah makin banyak manusia, kejahatan pasti bertambah. Perhatikan ini. Supaya gereja siap-siap. Nah, yang bahaya ayat 2. Kemarin malam kita dengar jelas sekali. Sebelum dimulai ada kekudusan dalam hidup, dalam umat, dalam masyarakat, dan di dalam pelayanan para imam, dimulai dan kudusnya perkawinan. Masih ingat itu? Nah, ayat 2 Kejadian 6 itu menunjukkan apa penyebab perkawinan tidak kudus. Dengarkan anak-anak muda, kami sayang kalian. Jaga dirimu baik-baik. Penyebab perkawinan tidak kudus karena kata terakhir ayat 2, yaitu ketika pemuda-pemudi Kristen melihat lawan jenisnya muncul, aku mau menikah dengan dia menurut apa yang aku suka. Kata-kata firman yang berbunyi, mengambil istri dan suami dari antara anak-anak manusia itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini kehancuran perkawinan. Saudara tidak boleh menikah hanya karena dasar siapa yang aku sukai. Tidak boleh. Pernikahan Kristen didasarkan apa yang hati itu katakan, bukan apa yang mata itu katakan. Mengerti? Saya ulangi lagi. Pernikahan Kristen yang benar adalah dimulai dengan bukan apa kata mata, tapi apa kata hati. Kalau matamu, anak muda, nggak cocok, itu bukan idealmu. Wah, hidungnya sebesar terong, misal Pastor Timin ngomong dari kemarin itu matamu melihat begitu. Saudara, pokoknya nggak cocok betul. Kakinya pun pendek sebelah, misalnya. Tapi hatimu berkata, itu dari Tuhan. Demi nama Yesus, engkau jangan tolak orang itu. Ini prinsip kita. Jadi tidak boleh siapa saja yang disukainya. Tidak boleh. Harus apa kata Tuhan lewat hati. Mau tidak mau orang tua yang akan menentukan. Lalu gembala, lalu hamba Tuhan. Terus ayat yang ketiga. Berfirmanlah Yahweh, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia,
Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya hanya 120 tahun saja. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu anak-anak Tuhan birahi, pada waktu anak-anak Tuhan tertarik kepada anak-anak manusia yang belum bertobat, mengambil istri dan suami menurut siapa saja mereka sukai. Pada waktu itu, perhatikan, ada orang-orang raksasa di bumi. Raksasa terjemahan yang betul adalah monster. Tahu kata monster? Makhluk yang jahat. Ternyata firman Tuhan mengajarkan perkawinan campur dan perkawinan ngawur itu menghasilkan monster. Catatkan. Apa itu kawin campur? Kawin campur adalah kawin yang tidak seiman. Roh Kudus yang memenuhi hidup seorang suami, Roh Kudus yang memenuhi hidup seorang istri, lalu mereka dua menikah, maka lahirlah anak-anak yang kudus juga. Tapi kalau suaminya penuh Roh Kudus, istrinya penuh Roh Kudus, anaknya pasti monster. Karena rohnya itu berbeda. Ini yang Alkitab katakan, bagaimanapun juga tidak boleh dengan yang tidak seiman. Itu kawin campur. Lalu kawin ngawur itu apa? Sama-sama Kristen, sama-sama pelayan Tuhan, tapi sejak pacaran sudah kayak binatang kelakuan, sudah tidak kudus sama sekali. Maka itu dengar engkau hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda, sekali setan masuk dalam kenajisan, sulit kita lepas. Saya mempelajari hal ini. Dengarkan orang Kristen, dosa membunuh kita bisa hindari, dosa mencuri kita bisa hindari. Orang Kristen terjepit seperti apapun, ketika dipojokkan dalam situasi harus mencuri, dia masih mikir-mikir. Tapi aneh kalau dosa seks, sudah kita jarang berpikir lah. Betul? Jujur, saya hamba Tuhan, saya mengakui akan hal ini. Tidak ada seorang pun yang kebal dosa yang satu ini. Dosa membunuh masih bisa kebal, dosa mencuri kita masih bisa kebal, tapi dosa seks kita nggak bisa kebal. Setuju? Kalau kami hamba manusia menikah berkata seperti itu, apalagi kalian anak-anak. Maka itu dalam pelajaran jangan ngawur, jaga dirimu. Maka itu saya tidak pernah setuju ada anak muda tunangan dulu, belum tahu kapan menikah. Karena kata tunangan itu mereka punya alasan, toh sudah dilamar kok, jadi bisa seenaknya. Awas kan. Dalam nama Yesus, demi kerajaan surga yang akan ditetapkan di kota barat, jaga kekudusan hidup. Amin. Ingat dari kemarin Imamat 18 ya, kudusnya perkawinan. Ingat itu. Jadi ini yang pertama kali. Jangan ada kawin campur, jangan ada kawin ngawur, supaya kalian melahirkan anak-anak yang hebat. Roh Kudus harus Roh Kudus, tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Nah, setelah raksasa monster itu ada, perhatikan firman yang berikut. Ketika anak-anak juga pada waktu sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak manusia. Ini kawin campur. Yang tidak bertobat dengan yang bertobat, ini tidak boleh. Harus sama-sama bertobat. Ketika anak-anak Tuhan campur dengan anak manusia menghampiri, maka lahirlah dari pernikahan itu anak-anak bagi mereka. Siapa anak-anak itu? Inilah orang-orang gagah perkasa. Dalam arti yang negatif kata gagah perkasa. Dalam terjemahan yang betul dikatakan orang-orang jahat tapi kuat-kuat tubuh. Saudara perhatikan, walaupun tidak semua kita pernah melayani orang kerasukan setan, tapi pasti pernah dengar ceritanya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau ada perempuan atau gadis lemah, sakit, penyakitnya banyak, tapi begitu dia kerasukan setan, dia jadi kuat tidak? Wih, kekuatan dari mana? Nah, ayat ini saya ungkap itu. Kalau sampai anak-anak Tuhan kawin dengan anak-anak manusia, akan melahirkan orang-orang gagah perkasa, kuat dalam arti kuasa setan dalam hidup anak-anak. Mengerikan. Apa kalian rindu? Kalian bangga kalau punya anak-anak seperti itu? Bangga atau tidak? Tidak, bukan? Mengerikan sekali.
di zaman purbakala orang-orang yang kenamaan. Ini artinya orang-orang terkenal dalam perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Maka Tuhan akan datang di kota barat, siapkan diri. Selanjutnya, ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Nah, kapan? Di mana kejahatan bertambah? Ketika jumlah penduduk bertambah, maka kejahatan bertambah juga. Maka itu lihat dalam cerita berapa orang jauh sebelum ada kabupaten, jadi kabupaten masih kecamatan Melak, kecamatan Melak ya. Dulu orang Iram lalu pindah. Jarang dengar ada orang pencurian. Tapi setelah kabupaten dan penduduk bertambah, kejahatan luar biasa. Setelah dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Yahweh bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, hanya ini satu-satunya ayat dan satu-satunya kata di dalam Alkitab yang memberitahu Tuhan itu pilu hati. Cuma satu. Ribuan ayat yang ada di Alkitab, hanya satu yang Tuhan berkata, hatinya pilu. Kalau saudara membuka kamus besar bahasa Indonesia, pilu itu artinya daging kita disayat-sayat pakai sembilu kalau zaman dulu. Sekarang sudah ada silet yang tajam, disayat-sayat halus-halus, lalu diberi jeruk nipis. Bisa bayangkan waktu ditaruh garam di daging itu pedihnya luar biasa. Mengapa satu-satunya ayat dalam Alkitab itu cuma Kejadian 6? Tuhan pilu hatinya. Dengarkan anak-anak muda di Kota Barat, pemuda-pemudi Kristen, Tuhan pilu hatinya ketika gereja Tuhan hidup dalam kenajisan, perkawinan campur dan perkawinan ngawur. Asal saja ganti-ganti pacar lebih gila dari anjing yang ganti-ganti. Dalam nama Yesus, tobat. Kalau saudara tertarik, itu wajar karena kita punya mata. Saya pun sudah menikah, bisa tertarik pada seseorang. Tapi tertarik itu tidak boleh dilanjutkan untuk masuk pernikahan. Tertarik itu wajar. Dan kalau kalian tertarik anak-anak muda, langsung puji Tuhan. Katakan, Tuhan kok hebat, bisa ciptakan perempuan secantik itu. Nah itu pujiannya. Amin. Tidak boleh kekerasan. Begitu pula kalau engkau pemudi, lalu kalian tertarik pada seorang pemuda, langsung puji Tuhan. Tuhan kok luar biasa. Amin. Tertarik itu tidak dosa, goblok. Ingat baik-baik kamu. Tertarik itu wajar karena kita punya mata. Tetapi tertarik bukan modal untuk kawin. Terlalu murah. Kalau hanya modal tertarik langsung besok kawin, kalah kucing dengan kamu. Kucing aja mau kawin mikir-mikir dulu. Pernah dengar kucing kawin ribut dulu bukan? Saya belajar dari mereka. Kucing aja mau kawin ribut, kita kawin enak aja. Lebih dari kucing, kurang ajar ini. Maaf jangan marah. Tapi ini serius. Gereja harus belajar akan hal ini. Saudara, waktu saya membaca Kidung Agung, itu ada 3 kali tulisan, dicari di rumah. Saya tersinggung, saya berkata apa-apa, terus terang saya tersinggung. 3 kali Tuhan berfirman dalam kitab Kidung Agung, hei putri-putri Yerusalem, kusumpahi kamu demi kijang-kijang dan rusa-rusa betina di padang, jangan bangkitkan cinta atau menggerakkan asmara sebelum waktunya. Yang ayat lain berkata sebelum diingininya. Bertahun-tahun anak-anak muda saya cari rahasia ayat itu. Apa artinya? Saya berkata, Papa maaf saya tersinggung. Aku ini manusia, engkau sumpahi demi binatang, kijang dan rusa lagi. Kejam betul. Betul saya ngomong begitu pada Papa. Maka itu kalau kita bersekutu dengan dia, bersekutulah dengan terbuka. Papa suka orang yang jujur dan terbuka. Amin. Dia jawab. Saudara. Masih ingat waktu kalian belajar biologi, semua binatang punya masa kawin tidak? Punya. Lalu pertanyaannya,
Mengapa Papa memberi semua binatang punya waktu kawin? Kalau tidak mereka lebih banyak daripada kita. Loh, betul nggak? Kalau mereka nggak punya waktu kawin, mereka akan lebih banyak dari kita. Nanti kita ngungsi ke laut semua, mereka hidup di daratan ini. Kalau mereka kan banyak kawin terus. Sebab binatang itu diciptakan hanya untuk kawin beranak, untuk berkembang biak. Kalau manusia tidak. Ada masanya, ada waktunya. Nah, ini yang pertama Tuhan katakan. Jadi kalau sampai dia menyumpai gereja demi kijang dan rusa, maksudnya supaya kita manusia yang berkaki 2 ini belajar dari mereka yang berkaki 4. Memalukan kalau sampai kita belajar dari mereka. Tapi kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena, hai manusia, milikilah kebenaran ini, bahwa mereka punya waktu kawin. Seharusnya kamu pun lebih ngerti dari mereka. Itu maksud Tuhan. Jangan asal kawin saja. Demi nama Yesus bertobat. Yang kedua, binatang itu sopan dan tahu aturan. Itu yang kedua Tuhan ajarkan. Di mana sopannya, di mana tahu aturan. Sopannya di sini. Mereka nggak pernah pakai celana, telanjang bebas di alam bebas juga. Telanjang bulat di alam bebas. Tapi mereka nggak langsung birahi kalau ketemu yang telanjang juga. Ngerti? Oke, kita tertawa, tapi kita mentertawakan diri sendiri, tahu nggak? Kita pakai celana juga nggak tahu aturan. Serius ini saya berkata. Mereka telanjang bulat di alam bebas. Mereka tahu kesopanan. Kalau belum waktunya digerakkan, nggak akan mereka mau kawin, walaupun dekat-dekat. Kita, orang ngajar betul. Ngerti kata firman ini, saudara? Yang ketiga, kenapa Tuhan nyumpai kita demi binatang? Dengarkan. Binatang itu jauh lebih tahu aturan, sangat-sangat tahu aturan. Di mana aturannya? Itu yang saya kagum. Bagaimanapun babi nggak akan tertarik dengan anjing. Lalu mereka kawin, anaknya apa itu nanti? Bagaimanapun juga sapi nggak pernah birahi dengan kuda. Betul? Bagaimanapun juga burung nggak akan tertarik dengan gagak. Bagaimanapun juga setiap jenis binatang dia tahu siapa pasangan. Ini yang saya kira. Manusia bilang sekolah sarjana bisa baca, goblok kita ini. Siapa aja kita sikat, bertobat kamu. Dengar kata-kata ini. Nah, sampai bapak jadi sikat kemarin dengar itu. Saudara, ini firman dalam Kidung Agung. Mengapa dia menyumpai kita demi kijang dan rusa? Kiranya kita belajar dari mereka. Binatang punya waktu kawin. Saudara dan saya pun punya waktu kawin. Ada waktu yang Tuhan tentukan. Binatang tahu aturan. Mereka nggak pernah terangsang walaupun telanjang. Binatang punya kesopanan. Nggak akan birahi dengan yang tidak sejenis. Maka itu anak Tuhan harus dengan anak Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Terus ayat yang ke-7. Berfirman Yahweh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Saudara, pertama kali saya baca ayat ini, saya tuh tanya, Tuhan, kenapa engkau kejam sekali? Binatang kan nggak salah. Kenapa kan kau musnahkan semua? Saudara, setelah berapa tahun yang lalu, saudara masih pernah dengar ketika orang-orang hutan di Kalimantan, sebab orang hutan cuma ada di Kalimantan di dunia ini, itu terjangkit penyakit yang manusia miliki. Saya heran. Penyebabnya apa? Para pengusaha kayu, pekerja-pekerja kayu yang menebang hutan di Kalimantan ini, mereka itu bawa penyakit. Jadi orang hutan itu banyak yang kena paru-paru, banyak kena hepatitis C. Kami baru dari Palangkaraya dengar kabar ada satu lokasi penangkaran orang hutan. Ternyata orang hutannya kena hepatitis C semuanya. Sampai orang nggak boleh dekat ke situ lagi. Gara-gara ada seorang pengasuh yang punya penyakit itu nggak bilang, nularnya cepat sekali. Nah, waktu saya tahu kan kisah itu, bahwa orang hutan di Kalimantan kena penyakit yang manusia miliki juga, gara-gara para penebang hutan itu masuk. Ayat ini saya kurang ngerti.
Jadi kalau manusia cemar, manusia najis, binatang pun kena akibatnya. Kasihan mereka. Mereka tidak bersalah. Maka itu Tuhan marah dan dihukum sekali mereka itu. Saya baru mengerti betapa dahsyatnya dampak manusia untuk alam semesta ini. Maka itu tidak salah kalau Bapak kita menuliskan Kejadian 1 ayat 26. Bahwa manusia dijadikan serupa segambar dengan dia supaya manusia berkuasa menaklukkan. Ada banyak terjemahan yang saya baca dalam tesisnya Saudara Tobok Sitinjak itu, ada banyak istilah menguasai, memerintah, menangani, mengelola, ada banyak. Jadi bumi dipercayakan kepada manusia. Maka itu karena manusia bertambah banyak dan jahat kelakuannya, binatang pun jadi ikut-ikutan ketularan. Menyedihkan. Maka itu anak-anak Tuhan, siapkan dirimu baik-baik. Terus, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, ini pahlawannya muncul. Ayat 8, ini pahlawannya. Dan untuk Kutai Barat, Tuhan pun mencari pahlawan seperti ini. Tetapi siapa? Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Tadi pagi Pak Sutimin mengajar bagus sekali soal lemah lembut. Artinya fleksibel, lentur. Nah, Nuh ini pribadi yang dapat kasih karunia. Kata ini sama yang diucapkan oleh Gabriel kepada Maria. Pertama kali Gabriel menjumpai Maria. Shalom kepadamu, engkau perempuan, engkau gadis yang dapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, kata kasih karunia itu artinya memang diapa-apakan mau. Coba kalau Tuhan nggak milih Maria, toh banyak gadis zaman itu banyak sekali. Tapi kalau nggak milih Maria yang sudah dikenal oleh Tuhan, hatinya diapa-apakan mau. Saya menemukan sikap itu dalam hidup Yusuf juga di Perjanjian Lama. Diapa-apakan mau. Diletakkan di ruangan yang besar buat orang itu pas, di ruangan sempit pas juga. Itulah orang yang dapat kasih karunia. Arti yang lain, dicari di Kutai Barat oleh Tuhan anak-anak muda, pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang sungguh-sungguh hidupnya beda dengan orang-orang di sekitarnya. Amin. Harus mau seperti itu. Maka lagi sekali para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, apapun kesibukan saudara, siapkan diri baik-baik untuk melihat kebenaran ini. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran ini. Terpujilah Tuhan kalau semua peserta UTM pada hari terakhir Roh Kudus berkata kepada saudara masing-masing, engkau dapat kasih karunia dari Tuhan. Maka pekerjaan akan cepat selesai di Kutai Barat. Hamba Tuhan usahakan itu, para pelayan Tuhan usahakan itu. Saya lanjutkan dulu ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nah, mengapa dia dapat kasih karunia di depan Tuhan? Nuh adalah seorang yang bagaimana? Yang benar. Yang kedua yang bagaimana? Tidak bercela di antara orang bukan sekampungnya, bukan orang sekabupatennya, tapi lebih luas. Nuh hidup tidak bercela dan hidup benar di antara orang-orang sejamannya. Apa kunci kemenangan Nuh? Anak-anak muda perhatikan kalimat terakhir ayat 9. Apa kunci kemenangan Nuh? Dia bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Maafkan saya kalau saya katakan apapun alasannya saudara, saya tidak setuju teologi. Bukan berarti saya tidak belajar teologi. Saya membaca banyak buku tentang teologi. Tapi ini bedanya. Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan itu menghasilkan pengetahuan tentang Tuhan. Yang sejak kitab Kejadian pasal 5 tentang Henokh sampai kitab Wahyu, yang dicari oleh Tuhan bukan orang-orang Kristen yang mengetahui tentang Tuhan karena belajar tentang Tuhan, tapi dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengenal Dia. Seluruh Alkitab penuh dengan kata itu, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Nah,
untuk mengetahui tentang sesuatu, memang tidak ada cara lain kecuali mempelajari sesuatu itu. Tetapi untuk mengenal sesuatu juga tidak ada cara lain kecuali bergaul dengan sesuatu itu. Nah, ini beda. Teologi itu mempelajari tentang Tuhan, hasilnya adalah pengetahuan. Hasil sebuah pengetahuan adalah doktrin. Maka itu teolog itu melahirkan doktrin. Dan di mana ada doktrin pasti ada perpecahan. Tapi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah pengenalan akan Tuhan. Pendeta Yesus Sabtono dari Jakarta punya kata-kata bagus yang saya sering pakai. Kalau teologi itu belajar tentang Tuhan, kalau bergaul dengan Tuhan itu belajar dengan Tuhan. Beda tidak? Beda. Belajar tentang dan belajar dengan itu beda. Maka itu daripada kalian sekolah teologi, buang-buang uang dan buang waktu. Toh di sekolah teologi cuma suruh baca buku lagi, suruh ngeringkas. Untuk apa baca buku kok bayar? Maaf ya, ini motivasi saya. Saya lebih senang orang itu sekolah umum, itu lebih berguna. Saudara, inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bergaul dengan Tuhan itu menghasilkan pengenalan. Amin. Nah, karena bergaul dengan Tuhan, maka lihat ayatnya, Yesaya 11 ayat yang ke-9. Yesaya 11 ayat 9. Jangan tutup ya, Kejadian 6 kita belum selesai. Beri tanda. Yesaya 11 ayat 9 luar biasa. Ini dasarnya, ini dampaknya Kutai Barat akan berubah. Maka saya akan baca begini, Yesaya 11 ayat 9. Maka di seluruh Kutai Barat dan di seluruh daerah benua dan Tonyo, daerah Bentian dan sebagainya, tidak ada yang berlaku jahat atau tidak ada berbuat jahat atau berlaku busuk. Setuju itu terjadi? Kapan? Bukan makin banyaknya organisasi gereja, tidak. Bagaimanapun saya nggak setuju Kutai Barat tambahan organisasi baru lagi, cukup yang ada. Kalau nggak perpecahan malah terjadi. Tapi suatu daerah akan berhenti dan tidak ada lagi yang berbuat jahat atau berlaku busuk. Cuma satu penyebabnya, sebab seluruh bumi, seluruh Kutai Barat, seluruh daerah di mana ada anak-anak Tuhan itu penuh dengan apa? Pengenalan akan Tuhan dengan satu kondisi. Kondisinya luar biasa, seperti air menutupi dasar lautan. Kenapa Tuhan nggak berkata seperti air menutupi dasar sungai? Sebab laut jauh lebih dalam dari sungai. Panitia, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, bahwa anak-anak muda bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau semua anak muda bisa bergaul dengan Tuhan, maka semua orang-orang Kristen di Kutai Barat adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Dan kalau orang Kristen Kutai Barat orang yang kenal Tuhan, maka tanah ini, daerah ini tidak ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk lagi. Semua orang takut akan Tuhan. Saudara, polisi nggak perlu kerjaan berat-berat karena ada kerja di daerah Kristen ini. Pengadilan hampir tutup karena jaksanya dan hakimnya bosan, nggak ada yang diadili lagi. Luar biasa. Karena nggak ada yang berlaku jahat dan nggak ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk. Itulah Tuhan kita. Nah sekarang masalahnya, apakah saudara siap untuk hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh? Ini masalah lain lagi. Saudara, saya kembali kepada ayat yang ke-8. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya renungkan begini. Ayo jujur, kalau kita adalah Nuh. Adik-adik yang belum pernah tahu, adik-adik yang belum pernah tahu, maka beda malam menjadi pengetahuan kalian. Dari sejak bumi dijadikan sampai Adam, sampai Nuh, belum pernah ada hujan. Nanti baca di pasal 3 ada tulisan, waktu itu bumi belum membutuhkan hujan, jadi belum ada hujan, cuma ada embun. Di udara, ya, di bawah ozon dulu ada lapisan air. Nah, lapisan air itu tebal sekali. Itu yang melindungi bumi dari sinar ungu, ultraviolet matahari.
Sehingga sebelum waktu itu tidak ada peragian atau fermentasi kalau bahasa kimianya. Maka itu waktu Nuh dulu membuat anggur nggak pernah mabuk karena nggak jadi alkohol, nggak berarak. Orang juga umurnya panjang-panjang sampai 600-900 tahun. Nah, waktu itu suruh bumi musimnya cuma satu, sejuk, nggak seperti sekarang karena ada lapisan air itu. Jadi nggak diperlukan hujan. Nah, lapisan air itu yang buat dunia banjir. Maka itu waktu dipesan Nuh akan ada hujan. Nuh bingung, hujan itu durian apa? Kalau dulu kita di situ, karena kita cuma tahu durian, hujan. Bisa bayangkan. Kalau saya ngomongnya, gitu, nggak tahu apa itu, bingung apa itu, nggak pernah ada memang. Jadi waktu Nuh dapat firman Tuhan, belum pernah ada hujan. Lalu Tuhan bilang ada hujan, Nuh bingung. Nah, karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia akrab. Papa, hujan itu apa? Papa terangkan. Nah, karena Nuh dapat kasih karunia, maka Nuh menurut. Oh begitu. Kedua, buat kapal Nuh bingung lagi. Kapal apa itu? Perahu saja belum ada zaman itu. Orang belum pakai alat-alat standarisasi sungai, belum ada. Ayo jujur. Kalau hujan belum pernah ada, kapal belum pernah ada, lalu Nuh suruh buat. Kalau saya jadi Nuh, saya gambar bundar kapal itu. Habis tidak tahu contohnya. Betul nggak? Karena tidak tahu. Karena Nuh orangnya fleksibel, diapa-apakan mau. Dia berkata ya. Lalu saya tanya pada Bapak, tapi bagaimana? Kan nggak ada contohnya. Kalau sekarang suruh buat rumah ada contohnya, bisa. Suruh buat mebel, gergaji kayu, pasar kayu ada contohnya, bisa. Ini tidak ada. Terus saya berkata, maaf ya Bapak, bukan pada saya menghina. Setahu saya kan kau nggak pernah gambar, saya bilang begitu. Lalu lu pakai gambar apa? Tuh dia jawab begini. Siapa dulu masih kecil pertama belajar menulis, pensil disuruh pegang, lalu mama kita atau papa kita pegang tangan kita ada pensil, masih ingat? Saya menangis pada waktu Tuhan berkata seperti itu kau jadi ini. Entah pakai alat apa, saya nggak tanya lagi zaman itu, jangan terlalu jelimet urusan Tuhan sudah. Pakai apa dia gambar, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan Nuh suruh gambar. Dengar saudara, itu perahu nggak cuma bawa nyamuk dan kucing. Ngerti kata-kata ini? Kalau Nuh cuma bawa di perahunya bawa nyamuk dan kucing, nggak usah besar-besar. Bayangkan semua dibawa, gajah, gorila, orangutan, semua dibawa. Nuh dibilang buat kapal yang bertingkat-tingkat. Nah, pakunya pakai apa itu nyambung kayu begitu banyak? Lalu lemnya pakai lem apa aja itu belum ada, sudah pusing nyetin itu. Tapi Nuh orang hidup bergaul dengan Tuhan sebagai Bapa. Ini yang saya ingin tinggalkan kepada Kutai Barat. Kalau anak-anak muda, kalau pemimpin-pemimpin, baik gembala maupun gembala muda, pemimpin orang muda, kalian hidup bergaul dengan Tuhan, maka gambar ke depan Kutai Barat kalian pegang dalam nama Yesus. Amin. Itu yang terjadi dalam hidup kalian. Kalau gereja tidak hidup bergaul dengan Tuhan, kalian nggak pernah punya gambaran untuk buat. Pikirkan ini anak-anak muda. Hamba-hamba Tuhan, pikirkan itu supaya kuasa Tuhan nyata. Ayo bangkit, setuju? Bergaul dengan Tuhan akan menghasilkan banyak. Contoh, Keluaran 25 ayat 40. Kalau kalian pernah dengar tentang kemah Musa, tabernakel Musa, yang dibuat dari tenda, dari kain, dari kulit lumba-lumba, dari kulit binatang, itu detailnya pun, ukir-ukirannya, beratnya, warnanya, benangnya, luar biasa bangunan itu. Ternyata Musa juga bergaul dengan Tuhan. Sudah? Keluaran 25:40. Maka begini pesan Tuhan kepada Musa. Musa, kamu harus membangun semuanya itu menurut apa? Contoh yang kuberikan kepadamu di atas gunung itu. Kata gunung, saudara, tidak harus menuju sebuah gunung, tidak. Tapi kata gunung itu tempat yang lebih tinggi daripada dataran. Nah, Tuhan ingin anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, itu punya persekutuan yang erat dengan Tuhannya, sehingga lebih tinggi daripada tanah di bumi ini. Itu artinya,
Nah, kalau anak-anak Tuhan punya hidup pergaulan dengan Tuhan seerat itu, seakrab itu, maka Papa akan gampang bicara dengan anak Tuhan itu. Apa saja dia akan tunjuk. Saya cuma beri kesaksian kepada saudara. Satu hari kalau saudara dengar berita ini di Papua, jangan kaget. Lagi sekali, saya tidak berkata tentang diri saya, tapi saya berkata tentang Tuhan. Karena Tuhan pun bisa bekerja untuk saudara semuanya itu. Sekolah yang kami dirikan di Papua sampai hari ini adalah satu-satunya sekolah yang betul-betul dikagumi, baik oleh pejabat, baik oleh gereja, sampai para misionaris pun yang pernah ketemu saya. Mereka berkata, kenapa kami tidak pernah berpikir ini dari dulu? Sekolah yang kami dirikan, saudara, ketika itu saya dapat visi dari Tuhan untuk membangun sekolah berpola asrama. Pintu masuknya cuma dari TK, tidak boleh masuk di SD atau SMP, harus dari TK. Saya ini cuma lulusan SMA, jangan bilang-bilang orang ya. Itu pun ijazahnya hilang, saudara. Jadi rapot ijazah SD, rapot ijazah SMA, SMP, dan rapot ijazah SMA hilang semua. Kenapa saya hilangkan? Kenapa ibu saya nggak ngurus itu? Karena kami ini orang miskin. Kakak adik saya tidak ada ijazah semua, karena kami nggak pernah nyimpan barang itu. Karena kami berkata, yang lulus SMA cuma 2 orang dari kami bersaudara. Saya dengan adik saya bungsu. Yang 2 nggak lulus SMA, bahkan SMP pun tidak lulus. Kenapa? Karena kami miskin sekali waktu itu. Untuk makan saja susah. Nah, sebagai orang miskin, saya berkata, untuk apa saya simpan barang itu? Nyimpannya di mana pun tidak tahu. Karena pikir mau sekolah di mana? Bayangkan. Maka itu obsesi saya. Karena saya setelah saya bertobat, saya ingin memintakan anak-anak Tuhan. Kalau itu memang panggilan untuk sekolah, saya mau sekolahkan dia sampai berapapun. Nah, setelah Tuhan bicara untuk pendidikan, saya berkata, Tuhan, saya ini lulusan SMA, itu pun ijazah sudah hilang. Saya suruh buat sekolah, apa enggak keliru? Lalu dia gambarkan sekolah itu harus dari TK, tidak boleh yang lain. Saya ceritakan kepada semua teman, pendeta, pengerti apa itu, pegawai, pengusaha, pemerintah, semua berkata, kamu berani-berani mengasramakan anaknya orang Papua, anjingnya kesenggol aja denda. Itu di Papua, saudara, babinya kesenggol denda, ayamnya tabrak denda. Betul juga, bisa ditakut-takuti. Tapi karena saya kenal papa saya melakukan apa yang saya nggak ngerti. Dan sekarang jadi sekolah satu-satunya di Papua yang berpola asrama dari taman kanak-kanak. Tidak boleh tengah-tengah. Jadi kami buka TK pertama tahun 95, naik kelas 1 kami buka SD kelas 1 tahun 96. Naik kelas 2 SD kami buka kelas 2 SD. Dan anak yang pertama tahun 95 sekarang kelas 2 SMP. Kami akan buka 3 SMP nanti. Kalau mereka lulus kami keberbuka 1 SMA. Semua harus masuk dari TK. Dan saya nggak ngerti kenapa sekarang baru tahu hasilnya. Karena harus dari dini, dari sejak semula. Sudah berjalan sekolah ini, Roh Kudus guyon lagi. Maka itu saya kenal Papa. Dia bilang, Daniel, bangunkan rumah sakit, tapi namanya jangan rumah sakit. Nah, apalagi? Saudara, dalam doa saya diberi gambaran. Lalu salah seorang anak saya yang jadi arsitek rumah sakit itu, namanya Dana, dia dapat, saya dapat nama ini. Waktu saya doa saya nggak dapat. Apa? Rumah kesembuhan. Jadi izinnya itu rumah kesembuhan. Waktu kami datang ke Pak Bupati heran. Betul juga ya, nggak sakit-sakit lagi orang itu nanti sembuh semua. Jadi nanti ini bakal jadi rumah sakit pertama di dunia yang pakai nama rumah kesembuhan, bukan rumah sakit. Biar jadi contoh untuk yang lain. Nah, kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita kan jadi pionir semuanya. Semua jadi pertama kali. Nah, motonya begini. Harus di pantai, Daniel, harus di pantai. Saya tulis di pantai. Udah urusan dia nanti. Saya tanya, kenapa masih di pantai? Orang Papua itu mati hanya karena 2 penyakit, paru-paru dan malaria. Itu 2 pembunuh besar di Papua. Umur orang Papua rata-rata cuma 45 tahun, saudara. Kasihan mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan suruh bangun rumah kesembuhan. Terus motonya, Daniel, saya tulis moto. Apa? Orang sakit nanti pulang ke rumah. Pulang ke rumah, apalagi ini? Saya tanya lagi, kamu ingat waktu kamu masih sakit dulu? Oh iya, saudara yang pernah sakit, kalau ada orang yang sayang kita, nungguin kita sakit, itu cepat sembuh. Betul? Nah, jadi Tuhan bilang, bangun satu pasien, itu satu rumah. Jangan bangun sal besar. Berapa nanti biayanya? Papa bilang, kan aku yang punya rumah kesembuhan, bukan kamu. Oh, betul juga, saya nggak punya apa-apa. Jadi nanti satu pasien itu satu rumah, saudara.
keluarga tunggu di situ, nggak pakai jam kunjungan. Jadi kalau cepat sembuh cepat mati terserah keluarganya, bagaimana caranya jaga itu. Jadi kami nggak mau disalahkan, kamu yang jaga kok. Nah, ketika saya konsultasi beberapa dokter, mereka berkata betul kalau begitu, karena TBC paru-paru itu menular. Kalau sampai pasien satu rumah itu betul. Apalagi udara laut itu sehat. Saya baru ngerti kenapa dia Tuhan minta di pantai. Lalu seorang manajemen rumah sakit yang saya hubungi karena persiapan itu, wah luar biasa itu. Kenapa? Karena kalau pakai sistem itu, ini berarti rumah sakit pertama di dunia yang jumlah perawatnya tidak banyak. Jadi itu penghematan biaya. Perawat hanya untuk urusan medis. Karena nanti setiap rumah pasien itu ada dapur, ada kamar mandi, ada kamar tidur, pokoknya kayak rumah. Jadi mereka masak sendiri. Karena tujuannya nanti orang miskin pun tidak akan bayar di rumah kesembuhan itu. Jadi mereka kan mau sendiri, cuma dietnya, gizinya harus diatur, diberi nanti. Harus begini ukurannya. Tapi kalian belajar sendiri, masak sendiri. Luar biasa Tuhan menunjukkan. Saudara bayangkan, saya cuma lulusan SMA. Dan banyak, saya nggak bisa cerita semuanya itu. Detailnya dia tunjukkan. Maka itu setelah saya mengalami pelajaran Musa dan Nuh, dan dia praktekkan di Papua, saya baru mengerti. Maka itu anak-anak Tuhan di Kota Barat, bergaul dengan papamu maka dengan tunjukkan. Nah, kalau kalian cuma pacaran 24 jam sehari penuh, mau dapat apa di otakmu? Maaf. Betul nggak? Apa yang muncul di benakmu? Cuma mikir kawin, kapan kawin. Dalam nama Yesus, hancur Kota Barat kalau diisi orang-orang seperti itu. Tapi Kota Barat akan bangkit dan jadi contoh, jadi kabupaten yang terhebat di pedalaman. Karena ada orang-orang muda yang punya persiapan ke depan untuk memikirkan apa harus dikerjakan setelah ini. Setuju kebenaran ini? Saudara terima? Pikirkan baik-baik dari hari ini. Jangan sembarang kau hidup dan jangan buang-buang waktu. Banyak berencana, banyak merenung, jangan banyak melamun, beda itu. Tapi banyak berencana, banyak merenung. Tuliskan ide-ide apa yang kamu mau buat. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya pernah menyesal, kenapa enggak sejak remaja ada orang bicara seperti ini kepada saya. Saya tahu semua rahasia setelah saya umur 30-an. Secara manusia saya menyesal. Tapi saya dihiburkan Tuhan. Kamu akan ketemu banyak anak-anak muda yang bisa kau beri motivasi. Dan puji Tuhan. Kiranya hal ini meneguhkan saudara-saudara menjadi serius. Jadi Nuh itu dapat kasih karunia, disuruh apa saja berkata iya, walaupun nggak masuk akalnya. Apa itu hujan? Apa itu kapal? Mengerti? Bagian terakhir masalah seks. Kenapa seks itu begitu jahat iblis memakai barang? Begini, ini saya pakai hal secara manusia. Kalau saudara sebagai anak-anak muda sekarang ini gagal, dalam arti nggak bisa jadi pemimpin untuk daerah Kota Barat atau Kalimantan Timur atau Indonesia atau dunia misalnya, percayalah Tuhan masih punya harapan. Kalau engkau menikah dengan kudus, anak-anak engkau siapkan baik-baik. Kenapa saya punya iman itu? Inilah seks. Yeremia 1 ayat 5. Perhatikan ini, Yeremia 1 ayat 5. Kita akan melihat kebenaran ini. Luar biasa. Yeremia 1 ayat 5. Coba. Ada 3 fase anak-anak yang dikuduskan karena orang tuanya menikah kudus. Saya ulangi, ada 3 fase, ada 3 tingkatan. Kalau orang tua menikah kudus, anak-anaknya pun jadi kudus. Kalau saudara punya anak-anak kudus, jangan KB punya 24-36 bol anak-anak itu. Amin. Amin. Miliki, tidak dosa. Anak saya ratusan, cucu saya sudah 83. Kalau itu 84 yang kemarin 2 hari lalu lahir lagi kan. Saudara, itulah Tuhan, miliki banyak anak, tidak dosa. Kalau saudara hidup kudus, menikah kudus, anak-anak kudus, anak-anak itu gak akan ngerepoti, saudara. Gak akan mati kelaparan, percayalah. Itu anak-anak yang hebat-hebat, yang akan menaklukkan bumi. Itu kejadian 1. Ya, ayat 5, Yeremia 1 sekarang. Inilah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah bagaimana? Mengenal engkau. Saya, ini cara-cara saya diajar Roh Kudus. Buat saya ini saya nggak bisa terima. Saya berkata, Papa, jangan aneh-aneh. Kalau sampai bayinya belum kau bentuk dalam rahim, berarti papa mamanya belum kawin. Lah betul tidak?
bagaimana orang tuanya belum menikah, anaknya sudah kau kenal? Apa-apaan ini? Tapi jawabannya ada di Efesus 1 ayat 4. Yang belum pernah tahu ayat, baca ayat itu atau tulis. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan begini. Dengarkan. Efesus 1 ayat 4. Sejak dunia belum dijadikan, Aku Tuhan pencipta alam semesta bapamu telah memilih engkau di dalam Kristus supaya engkau hidup kudus di hadapanku dan tidak bercela. Saya syok waktu dapat ayat itu. Saya berkata, lewat Yeremia 1 ayat 5, kalau papa mamanya belum menikah, lalu anaknya sudah kau kenal, ini aneh. Ketika Efesus 1 ayat 4 sampai, saya baru mengerti. Ternyata ada orang-orang tertentu yang sudah dikenal oleh papa sejak dunia belum jadi. Kalau sejak dunia belum jadi, berarti Adam dan Hawa belum ada. Betul tidak? Tapi ini yang terjadi. Saya lompat dulu. Beritanya Yeremia. Keluaran 2 ayat 1, saudara perhatikan. Lahirnya siapa di situ? Musa. Minta lahirnya Musa. Ada apa? Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi lalu mengandunglah ia. Ini anak yang ketiga. Betul nggak? Ada Musa, ada Miriam, ada Aaron sebelumnya. Nah, anak-anak muda dengar. Tidak boleh kawin campur. Orang Lewi harus orang Lewi, atau orang percaya Tuhan harus orang percaya Tuhan. Setujui? Amin. Tidak boleh alasan apapun juga. Nah, waktu itu Israel kacau karena dijajah, diperbudak oleh Firaun. Maka papa menyiapkan seorang penyelamat. Berarti Musa sudah dikenal di surga belum? Sudah. Hakim-hakim sudah. Musa sudah ada di surga. Hakim-hakim 13. Nah cepat. Lahirnya siapa? Hakim-hakim 13. Simson. Lihat ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Saya tertawa. Ini lagi cara yang paling indah untuk baca Alkitab. Saya berkata gini, Papa, jangan aneh-aneh. Apa hubungannya bangsa yang dijajah 40 tahun dengan perempuan mandul? Tidak ada hubungan. Betul nggak? Tapi setelah saya diberitahu tentang seks, saya baru ngerti hubungan. Jadi ini anak-anak. Di setiap generasi, kalau ada penderitaan, ada tekanan, ada pekerjaan setan, maka papa cari suami istri yang pas dan cocok di hatinya. Begitu dia menemukan suami istri yang cocok dengan hatinya, maka di surga sudah ada orang-orang yang dikenal Tuhan. Demi nama Yesus terbuka pikiran saudara tentang hal ini. Yeremia sudah ada di hadapan Tuhan. Musa sudah ada di hadapan Tuhan. Simson sudah ada di hadapan Tuhan. Ketika papa yang kenal pribadi-pribadi itu tahu ini waktunya orang ini dilahirkan pada generasi ini, maka papa cari siapa yang cocok jadi papa mama untuk orang hebat ini. Coba dengarkan anak-anak muda. Maka itu setan menghancurkan perkawinan. Sebab setan enggak ingin Tuhan menemukan suami istri yang hebat. Waktu saya menyelidiki tentang Yusuf dan Maria, ternyata jawabannya di sini. Saudara pernah tahu apakah Tuhan sembarangan mencari pasangan supaya Yesus lahir? Ternyata tidak. Saya mau tunjukkan Lukas pasal 2 ayat yang ke-51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Garis bawahi kalimat berikut. Dan Yesus tetap hidup dalam apa? Asuhan mereka. Nah ini konsepnya. Kalau sampai Musa, Yeremia, Simson, Yesus, orang-orang hebat itu yang Tuhan kenal di surga, lalu Tuhan tidak menemukan ayah ibu yang cocok dan yang pas, gagal rencana Tuhan. Anak itu rusak semuanya. Betul tidak? Karena semua anak yang ditetapkan oleh Tuhan untuk lahir ke bumi, anak-anak itu punya orang tua yang hebat, karena mereka akan tetap hidup di bawah asuhan orang-orang tua itu tadi. Kalau Yesus saja yang tetap anak Tuhan,
Toh perlu asuhan orang tua dunia dan jasmani. Apalagi anak-anak kita nanti. Jadi kalau saudara menikah dengan betul dan jodoh datang dari Tuhan, Tuhan nanti titipkan orang-orang hebat dalam pernikahan. Sebagai papa mama kita akan bangga. Musa itu pembuat sejarah, history makers. Simpson itu pembuat sejarah. Ada banyak orang pembuat sejarah di dunia yang hebat-hebat itu tadi. Jadi pernikahan kalian harus serius, harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Kembali ke Yeremia 1. Yeremia pasal 1 tadi. Inilah fase kedua. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi papa mama sudah menikah, istri sudah hamil. Jadi ketika anak itu dalam kandungan, aku bagaimana telah mengapakan bayi itu menguduskan. Jadi kalau anak-anakmu nanti karena kalian menikah dengan benar, maka anak-anak yang dikandung oleh istrimu itu semua dikuduskan sejak dalam kandungan. Saya mau tanya, kira-kira itu akan jadi anak bermasalah tidak? Tidak. Fase ketiga, aku telah menetapkan engkau. Saya ingin pakai istilah Indonesia. Surga memberi SK kepada setiap anak yang dikuduskan, karena anak-anak itu milik Tuhan, karena papa mamanya juga kudus. Ada SK dari surga. Luar biasa. Apa SK surga? Untuk Yeremia SK-nya menjadi nabi. Untuk anak-anakmu nanti terserah Tuhan. Misalnya anakmu nomor 1 itu jadi presiden, anakmu nomor 2 jadi bupati, anakmu nomor 3 jadi jenderal, itu SK-nya. Anakmu nomor 4 jadi presiden, nomor 5 jadi ini, namanya nomor 100, 405 jadi ini. Miliki banyak-banyak. Kok nggak ada yang amin? Mau? Kalau semua anakmu lahir punya SK dari surga, kau akan jadi orang tua paling bahagia di dunia. Maka anak-anak itu akan anak-anak bermasalah, tapi anak-anak yang hebat. Inilah 3 fase penting. Maka itu setan kurang ajar. Mereka menjerumuskan gereja menikah sembarang saja, siapa saja yang disukai, hancur nanti. Apa tetap akan menurunkan, melahirkan orang-orang hebat yang sampai hari ini masih ada di hadapan surga sana. Pikirkan. Maka itu tiap kali anak-anak saya menikah, saya pesankan ini, hati-hati. Saya akan bangga kalau jadi opa dari cucu-cucu yang hebat-hebat ini, dan yang memenuhi bumi dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yesaya Wahyu 17. Ini jahatnya setan. Ini jahatnya setan. Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa 7 cawan itu berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atau vonis atas roh pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ngeri. Jadi roh perzinahan, roh pelacur, roh pornografi. Bisnis terbesar di dunia 20 tahun terakhir adalah bisnis pornografi. Orang yang punya usaha pelacuran paling kaya di dunia. Pantas kan ini ayatnya. Duduknya roh itu di tempat yang banyak airnya. Kebutuhan pokok manusia makan atau minum? Minum. Air nomor 1. Jadi setan percabulan sudah ada di semua segi kehidupan manusia. Pokoknya di mana ada air, di situ ada dia. Berarti kita nggak bisa lolos. Ayat 2. Siapa yang mabuk dengan dia? Dengan dia raja jadi bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Langsung ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Siapa Babel besar itu? Induk atau pusat, itu artinya dari pelacuran dunia dan dari kekejian bumi. Saya nggak baca perempuan-perempuan atau wanita, sebab zaman sekarang banyak laki pun jadi pelacur, sudah mengerikan. Maka itu saya ganti kata. Jadi ingat, inilah induk atau pusat pelacuran dunia yang duduknya di tempat yang ada air. Nah, ada 2 tadi yang mabuk oleh pelacuran, oleh percabulan, oleh perzinahan, oleh pornografi. Yang mabuk itu penduduk bumi. Ayat 6. Dan aku melihat roh itu, pelacuran itu, perzinahan itu mabuk oleh siapa?
darah orang-orang kudus dan mabuk oleh darah saksi-saksi Yesus. Kurang ajar betul setan itu. Kalau penghuni bumi mabuk oleh dia, mabuk, pokoknya aku mau cari pelacuran, perzinahan. Tapi roh itu mabuk gereja. Saksi-saksi Yesus dan orang-orang kudus adalah gereja. Berarti kita nggak bisa lari dari mereka kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Inilah kuasa perzinahan dunia yang mengerikan. Maka itu jaga kekudusan seks. Amin. Jaga kekudusan pernikahanmu, jaga. Betapa luar biasa kalau di Kutai Barat lahir dalam generasi yang akan datang ini orang-orang hebat yang dikenal Tuhan sebelumnya. Mereka akan jadi orang-orang penting nanti ini akan memberkati. Jadi hentikan perzinahan adik-adikku. Setuju? Hentikan perzinahan dengan percabulan. Hentikan. Jadi betapa hebat. Jangan mencari orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus, orang yang menikah dengan cara yang serius. Ayat terakhir. Lalu kita akan lihat sebuah slide. Nanti semua yang di luar masuk lihat nanti. Ayat yang terakhir. Supaya kita tahu. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita mengerti. Ayat yang ke-16 sampai 18. 1 Korintus 6, 16 sampai 18. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata firman, keduanya akan menjadi satu daging. 1 Korintus 6, 16 sampai 18. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Paulus menggunakan menggunakan satu kata yang sama untuk dua ayat. Ayat 16 itu hubungan manusia dan manusia. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan berhubungan seks, maka dia bersetubuh dengan orang itu. Boleh saya katakan bersetubuh dengan kata menjadi satu? Sama atau tidak? Sama. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh dengan dia. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang mengajarkan hubungan Tuhan dengan umatnya adalah hubungan perkawinan suami istri. Jadi kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan, kita berseroh dengan dia. Tapi kalau kita mengikatkan diri pada percabulan, itu bersetubuh. Kalau itu suami istri tidak apa-apa, makin indah dalam persetubuhan, berarti mereka menjadi satu. Maka itu 18, perhatikan. Jauhkanlah dirimu dari apa? Percabulan. Mengapa? Setiap dosa lain, membunuh, mencuri, iri hati, dengki, dan sejenisnya, yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saya sulit untuk mengerti ayat ini. Saya berkata, Bapak, kalau saya marah ada di dalam. Saya marah. Saya mencuri, saya pun punya keinginan di dalam. Tapi kenapa kau berkata itu dari luar dan tidak merusak? Hanya dosa perzinahan yang merusak. Ternyata kata bersetubuh itu yang muncul. Jadi kalau suami istri berhubungan seks itu baik, karena menyatu. Tapi kalau tidak suami istri menyatu, dan kalau ganti-ganti pasangan rusak hidupnya. Tubuh jiwa rohnya tidak utuh, campur dengan banyak orang. Maka itu orang yang berzina tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatannya, karena roh jiwa tubuhnya tercacat.